Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Hai Sobat MIPA, jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan pada zat cair. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan pada zat padat, dan selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi tekanan hidrostatis, dan yang kedua kita dapat menjelaskan hukum Pascal, dan yang ketiga kita dapat menjelaskan penerapan hukum Archimedes. Adik-adik, perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang penyelam sedang menyelam di sebuah lautan. Jika ia menyelam semakin dalam, maka rasanya akan semakin sulit untuk bergerak. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, betul, karena adanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, massa jenis zat cair yang disimbolkan dengan huruf Rho. Yang kedua, percepatan gravitasi yang disimbolkan dengan huruf G. Dan yang ketiga, kedalaman zat cair yang disimbolkan dengan huruf H, yaitu kedalaman. Lubang yang paling bawah memiliki kedalaman yang paling jauh sehingga tekanan airnya paling besar. Semakin dalam maka tekanannya semakin besar dan pancarannya semakin jauh. Adik-adik diingat ya, kedalaman diukur dari atas permukaan zat cair. Faktor lain yang mempengaruhi tekanan pada zat cair adalah massa jenis. Adik-adik masih ingat kenapa air dan minyak tidak akan pernah bisa menyatu? Ya, alasannya karena air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis minyak lebih kecil daripada air sehingga minyak selalu terapung di atas permukaan air. Semakin besar massa jenisnya, maka tekanannya semakin besar. Semakin kecil massa jenisnya, maka tekanannya semakin kecil. Selain itu, gravitasi mempengaruhi keberadaan benda dalam air, karena dengan adanya gaya gravitasi akan menyebabkan partikel zat cair menekan partikel lain yang ada di bawahnya. Berdasarkan konsep pada tekanan zat cair dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuannya Pascal atau PA. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik. G adalah kecepatan gravitasi dengan satuannya meter per second kuadrat. Dan H adalah kedalaman zat cair dengan satuannya meter. Kedalaman diukur dari atas permukaan zat cair. Perhatikan soal berikut. Ikan manakah yang mendapatkan tekanan hidrostatis lebih besar? Apakah ikan di kolam A atau ikan di kolam B? Ya, jawabannya ikan di kolam B. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan rumus tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH atau tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan H atau kedalaman. Sehingga semakin dalam H-nya, maka pH-nya pun akan semakin besar. Baik adik-adik, kita bahas soal berikut ini. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah, kita terlebih dahulu ditulis diketahuinya, H atau kedalaman ikan. Jadi kita harus mengukur jarak dari atas permukaan air sampai ikan.
Jadi kita cari selisihnya. Seluruh permukaan air dikurangi dengan batas antara dasar sampai ke ikan. Jadi 140 cm dikurang 60 cm sama dengan 80 cm. Kita ubah ke dalam satuan meter, maka 80 dibagi 100 0,8 meter. Roknya 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan yaitu tekanan hidrostatis atau pH. Hasilnya pH sama dengan Rho kali G kali H. 1000 dikali 10 dikali 0,8, maka hasilnya 8000 Newton per meter kuadrat. Halo adik-adik, jangan lupa kerjakan soal berikut ini ya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Nah, di sini ada gambar dari ilustrasinya, tinggal kalian kerjakan ya. Selamat mengerjakan, semangat.